Jalan untuk berpisah itu sudah mulai ditempuhkan. Ya, berpisah tapi pelan-pelan saja. Pencabutan pagar laut itu adalah simbol terpisahnya antara kekuatan lama dengan kekuatan baru. Ini juga pertaruhan dari seorang Prabowo Subianto. Apakah dia itu betul-betul pemimpin yang ingin menegakkan kedaulatan? Apakah dia itu pemimpin yang masih mau berkompromi dengan oligarki? Ya itu nanti akan diuji. Halo Sobat Media Indonesia, salam sehat dan selalu semangat. Jumpa lagi bersama kami dalam program Ordal. Obrolan mendalam bersama orang-orang dalam. Saya Haryanto, Mas Jaka Budi Santoso. Siap, Mas Ar. Siap-siap Mas, gak liburan Siap. ini? Alhamdulillah. Long weekend, biasanya touring Mas Jaka. Sudah kemarin. Sudah? Hari Sabtu. Hari Sabtu. Ini kita Touring tipis-tipis saja. jangan jauh-jauh lah. Ya, jauh-jauh. Biar tetap stabil, Ya. sehat. Mas Abdul Kohar. Alhamdulillah. Sehat Mas? Sehat. Siap memberikan Alhamdulillah. bocoran lagi yang lebih panas. Kalau ditanya itu touring kan? Iya. Nah, kalau saya kemarin ngeliat ini TV aja berita-berita orang lagi nyabutin pagar laut. Pagar laut memang ini masih dalam proses kan? Iya. Dicabut. Berarti kalau ini hari kedua, Iya. berarti sudah 10 kilo karena sehari 5 kilo kan? 11, sekian kilo sudah. Sudah 11, sekian kilo kan Saya kalau kira update hari ini. itu adalah sebuah simbol ya. Ya, kita langsung main. Iyalah wes, guys. Nggak usah. Jadi apa namanya pagar laut, pencabutan ya, pencabutan pagar laut itu adalah simbol terpisahnya antara kekuatan lama dengan kekuatan baru. Semacam kayak simbol pihak-pihak yang dikaitkan dengan pemerintahan lama dengan pemerintahan baru. Iya, tapi tunggu dulu. Ini meskipun sudah dibongkar, Ya, sudah 11 kilo, Iya. ya kan? Tapi orang-orang di balik itu siapa kira-kira? kan sudah mulai kelihatan, Ya, mulai sudah. ketahuan yang disangkal-sangkal di awal, tetapi jelek ketek kan artinya. Jeket. Ternyata memang Ada perusahaan. ada perusahaan yang nggak jauh-jauh dari yang diduga di awal-awal. Ya, kita sebut aja lah. Ya, kan ada perusahaan dua intan itu kan. Iya. Dua intan yang kemudian intan Agung Makmur dan satunya lagi Intan gitu ya. Yang dua-duanya adalah anak perusahaan dari Agung Sedayu, Agung Sedayu Group. Yang dari awal memang sudah dicurigai sebagai pihak yang berada di balik pagar itu. Tetapi dari awal kan kuasa hukumnya Mu'annas Al-Aidid dalam berbagai forum, terutama di berbagai televisi, termasuk waktu itu acara di Top Ekonomi Metro TV, itu menyatakan bahwa ditanya oleh Leonard Samosir, dia mengatakan nggak tahu. Kami tidak tahu. Nggak ada hubungannya dengan PIK 2. Memang tidak ada hubungannya langsung. Tetapi tidak langsung ya ada. Kenapa? Karena anak perusahaan. Ya. Nah, sampai dia punya kemudian sertifikat hak guna bangunan, bahkan ada yang memiliki sertifikat hak milik. Ada 200 lebih sertifikat yang ada Jumlahnya di nggak situ. main-main. Nah, 200 itu kan lebih. menunjukkan ada maksud-maksud tertentu itu. Apa di balik pemagaran. Jadi pemagaran itu tidak bisa kita anggap sebagai semata-mata pemagaran. Tetapi itu adalah sesuatu, proses awal, pintu masuk untuk menuju macam-macam itu. Ada yang mencurigai ini nanti akan jadi reklamasi. Dan kalau sudah reklamasi kan berarti bertambah lahan, tanah, dan seterusnya. Nah, pertanyaan publik sekarang ini kan yang memberikan sertifikat sudah jelas siapa. Lalu siapa sih yang menginisiasi sehingga sertifikat ini bisa keluar? Mengapa kemudian tiba-tiba ada proses pemagaran laut, proses-proses awal yang pakai diputer-puter dengan alasan macam-macam? Kalau kata Tetap saja tujuannya ya jelas, amat terlalu jelas bahwa ini sebetulnya nggak jauh-jauh dari proyek reklamasi. Tetapi kan diputar-putar bahwa ini untuk abrasi lah, untuk menghalangi abrasi, untuk memecah ombak.
Memecah ombak kan tidak seperti itu bentuknya. Umumnya itu dalam bentuk pagar yang relatif lebih permanen. Ya. Karena ombak itu kan selalu hadir di situ juga. Kalau dari bambu begitu agak repot. Lalu katanya untuk apa? Keramba dan seterusnya. Dan kalau kata Abu Jada, Arya Permadi, Ya. dia bilang Permadi Arya. Permadi Arya. Arya Permadi Arya itu swadaya masyarakat. Nah, itu kata jaring nelayan juga swadaya Iya, masyarakat. Jaringan nelayan Pantura. Jaringan nelayan Pantura itu mengatakan bahwa dari mana kesimpulan bahwa itu swadaya masyarakat. Bahkan Arya Permadi Ditanya, itu nah inilah kata dia. dia minta ke Pak Prabowo untuk tidak percaya hoax. Tapi nggak lama setelah itu kan ada pengakuan Iya. dari Agung Sedayu, Mu'annas Al-Aidid, bahwa benar 2 PT itu adalah anak dari PT Agung Sedayu. Tapi sampai sekarang juga kan mereka juga belum mau mengakui bahwa yang melakukan pemagaran itu Mereka Sedayu kan? Iya. mereka melakukan pemagaran tapi hanya di Daerah tertentu. daerah tertentu. Tidak dan sepanjang tidak 30. sepanjang 30 sekian. Ya lama-lama lah kan pengakuan kan sedikit demi sedikit. Makanya itu kan Kalau tadinya tambah bilang hari nanti besok ngakui, oh kemarin diakui cuma 2 kilo. Kami tidak, cuma 5 kilo. Besoknya jadi 10 kilo, lama-lama jadi 30 kilo. tadinya kan mau bantah-bantah bahwa itu kan swadaya masyarakat nelayan gitu kan. Iya. Jadi kebohongan dan demi kebohongan jadinya. Yang lucu lagi Lurah Kohot ya, Arsin namanya. Nah, itu kan dia bilang bahwa tanah yang ada sertifikatnya itu yang Empang itu adalah tanah Empang. Ya, gitu kan. tambak. Iya, Empang. tambak. Makanya tidak heran bahwa itu tanah bersertifikat gitu loh. Ya. Ini kan juga perlu diverifikasi lagi gitu loh. Dan tetapi anehnya nelayan warga dari Desa Kohot itu justru meminta kepada Menteri ATR, BPN, Nusron Wahid untuk mencabut sertifikat itu. Nah, mana yang benar? Lurahnya kah? Kepala desanya kah? Atau rakyatnya, nelayannya? Iya. Kenapa nelayan itu minta itu di sertifikat dicabut? Karena itu bahaya bagi mereka, menghilangkan mata pencaharian mereka. Ada wilayah yang dicaplok sehingga mereka kehilangan wilayah untuk mencari ikan. Karena selama ini keahlian mereka kan adalah nelayan. Nah, keahlian nelayan itu kan berarti bergantung pada area. Kalau sudah semakin jauh dari area pantai, maka akan semakin susah ketika ombak besar kan. Kapal-kapal susah mencari ikan, ikan-ikan juga pada lari ke pinggir. Nah, kalau sudah dipagari, dicaplok, dikuasai, siapa yang rugi? Ya nelayan. Iya. Ya kan kalau kita lihat dalam kurun berapa? 3 atau 4 bulan saja sudah 9 miliar kira-kira. Belum lagi mereka yang ikut menjadi keluarga nelayan. Kalau jumlah nelayannya itu katakanlah misalnya 9.000, lalu kemudian keluarganya ada 4, ya tinggal 9 kali 4 itu. Sudah 36.000 orang itu dirugikan akibat aksi, apakah itu yang disebut dengan pemagaran atau pencaplokan. Presiden mengatakan pencaplokan lahan. Nah, itu tadi yang saya katakan, ini simbol. Ini simbol pisahnya. Jadi ini kita jilid 2 ini. Orda jilid 2 yang apakah Prabowo ingin lepas dari bayang-bayang masa lalu presiden sebelumnya. Nah, ini jawaban, ini simbol. Jadi ketika perintahnya itu sangat clear, segel, cabut, dan usut, maka itu jelas. Ini sama dengan yang dibocorkan oleh orang dekat dari pemerintahan saat ini. Meskipun sudah dibantah berkali-kali, apakah itu yang membantah itu buzzer kah? Apa yang membantah itu orang-orang tertentu yang orang-orang itu bisa kita inisiasi kalau kita telisik lebih jauh. Itu dulunya riwayatnya dia mendukung siapa, itu ketahuan. Pada rezim yang lalu dia mendukung siapa, itu akan terlihat, akan ketahuan. Jadi tanpa kita menuding bahwa itu adalah terorkestrasi, tetapi kalau dilihat dari alasannya kok seragam, maka boleh jadi memang ada orkestrasi. Ketika nanti ada perkara, orang menanyakan mengapa ini pagar laut. Oke, akui. Tetapi setelah itu katakan bahwa ini sebetulnya adalah swadaya lah. Ini tujuannya untuk memecah ombak lah. Untuk membuat keramba lah.
Lalu yang terakhir yang agak unik ya ini dulunya empang. Hanya dalam kurun waktu yang sangat singkat empang jadi jadi lautan itu sesuatu yang hil yang mustahil. Hil yang mustahil di luar nurul semua itu. Itu pemanasannya itu kira-kira. Nah, memang kita sudah mulai melihatlah bahwa ya jalan untuk berpisah itu sudah mulai ditempuh kan. Iya. Kalau kemarin Mas Kohar bilang kan ya berpisah tapi pelan-pelan saja. Iya. Ngutip lagunya Tantri ya, Iya, Kotak. itu. Nah, ke Mas Jaka sekarang. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak Mahfud ya, mantan Menko Polhukam. Kan beliau bilang bahwa aneh kasus ini gitu loh. Jadi kalau sampai sekarang aparat belum bergerak gitu kan. Sebenarnya peristiwanya sudah ada. Orang-orangnya mudah sekali ditelusuri gitu loh. Kenapa sampai sekarang aparat hukum belum melakukan tindakan penegakan hukum? Sampai sekarang polisi masih belum ada. Bahkan sudah ada laporan kan dari koalisi masyarakat sipil kan ke Barreskrim Polri kan? Ya. Apa yang menyebabkan? Ada satu lagi pertanyaan yang terkait. Kenapa Presiden Prabowo itu memerintahkan ke Angkatan Laut untuk menyegel, untuk membongkar, untuk mengusut? Kenapa tidak langsung memerintahkan ke Kapolri? Ya. Nah, ini ada dugaan juga, ini ada tanda-tanda ya tadi, mungkin menyambung dari Mas Kohar itu. Ya bisa jadi kan ada anggapan begini karena Kapolri itu kan banyak yang menganggap dia itu kan sangat terkait dengan kekuasaan masa lalu. Bisa jadi Pak Prabowo tidak terlalu percaya dengan Kapolri untuk mengatasi masalah ini. Makanya dia memerintahkan langsung ke Angkatan Laut. Padahal kalau namanya penegakan hukum, yaitu ranahnya Polri. Dan pertanyaan selanjutnya, kenapa kok Polri sampai sekarang juga masih diam-diam saja? Kalau kita lihat dari mantan-mantan purnawirawan jenderal Polri itu kan juga mempertanyakan, Pak Susno Haji misalnya, kok belum bergerak Polri? Kok katanya masih menunggu laporan, padahal ini kan dugaan kejahatan yang secara kasat mata betul-betul terlihat. Kalau Pak Susno tidak perlu melakukan apa dengan model B yang harus nunggu laporan, pakai model A karena terlihat dan dugaan-dugaan adanya kejahatan itu ya tidak bisa diingkari lagi. Presiden yang bilang kok Pak Prabowo bilang itu ada pencaplokan kan? Ya makanya ini jadi pertanyaan publik kan kenapa sampai sekarang itu Polri itu belum melakukan penyidikan, apalagi penyelidikan katanya belum, apalagi penyidikan. Padahal kalau indikasi-indikasi atau petunjuk-petunjuk awal bahwa ada tindak kejahatan itu kan sangat terlihat. Tadi Mas harus singgung pengakuan dari lurah desa Kohot, katanya dulu empang, katanya dulu tambak. Itu kan dibentahkan secara telak oleh pernyataan Pak Agustan kalau dia salah. Dia itu ahli geospasial yang ahli yang mempelajari ilmu permukaan bumi. Jadi data satelit, penciptaan satelit dari 1973 sampai sekarang udah 60 tahun lebih ya berarti ya. Itu tidak ada abrasi. 73 sampai 50 tahun lebih. Iya. Tidak ada abrasi. Justru yang ada dari penciptaan satelit itu justru sedimentasi dari Jadi daratan itu malah bertambah, bukannya malah berkurang, gitu loh. Jadi ini kan indikasi-indikasi yang semestinya untuk Polri sebagai penegak hukum, ketika ada dugaan kejahatan yang begitu terang benderang, ya sebenarnya tidak menunggu lama-lama. Ketika TNI sudah bergerak, ketika ATR BPN juga sudah mulai bergerak, sudah mulai melakukan pengusutan, bahkan sudah akan membatalkan sertifikat HGB karena alasan tanah musnah itu. KKP meskipun sudah sangat terlambat juga sudah mulai bergerak, meskipun hasilnya sampai sekarang kita juga masih menunggu-nunggu kan. Yang jadi pertanyaan, kenapa Polri sampai sekarang belum melakukan tindakan yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat? Boleh itu disegel, boleh itu dibongkar karena sudah mengganggu mata pencaharian nelayan. Tetapi kan jauh lebih dari cukup itu kan. Harus diusut. Penanggung jawabnya itu siapa, pelaksana pemanggaran itu siapa, pencaplokan itu dilakukan oleh siapa. Karena itu kalau itu yang dilakukan berarti ini kan pekerjaan mafia. Tidak mungkin dilakukan oleh
oleh preman semata, oleh aparat tingkat bawah semata, tapi kan pasti ada kerjasama kong kali kong, bisa jadi dari aparat yang paling bawah sampai aparat yang paling atas, masa lalu, bukan masa sekarang kan. Jadi ya kalau polisi sampai sekarang belum melakukan apa-apa, jadi wajar kalau publik itu menaruh curiga, menaruh dugaan-dugaan buruk. Apakah masih ada kepentingan dalam hal ini? Apakah ada kaitan kepentingan dengan rezim masa lalu? Jadi ya kalau untuk menjawab bahwa mereka itu memang netral, tidak ada kepentingan, ya segera dong laksanakan penyidikan. Orang petunjuknya sudah jelas kok. Bahwa ada dugaan-dugaan manipulasi, bahwa ada dugaan-dugaan pencaplokan itu sudah sangat terang benderang kok. Kenapa masih menunggu lama gitu? Dan Pak Jokowi kan juga sudah meminta. Waktu ditanya wartawan kan Pak Jokowi meminta bahwa investigasi itu prosedurnya seperti apa, asal usulnya bagaimana, kan seperti itu. Betul. Nah, ya nanti tinggal dijawab oleh pihak yang lain. Apakah sudah dilakukan investigasi? Jawabnya sudah tapi belum. kayak kemarin pas Sudah tapi belum. Tapi Iya, itu kan banyak juga yang mempertanyakan itu kan alasan Pak Jokowi. Itu sekarang menunjukkan bahwa kalau Cak Nun itu bilang tahun 2000-an lah. 2018. Dia bilang, ya kita tuh sekarang mengalami penjajahan regulasi kan. Bukan penjajahan dalam bentuk. Jadi penjajahan regulasi itu kalau versinya tidak mengambil uang secara langsung, tetapi diubah dulu regulasi, ya ujung-ujungnya maling juga. Ujung-ujungnya menindas rakyat juga. Ujung-ujungnya mencaplok tanah-tanah atau aset-aset negara juga. Dan itu yang diduga terjadi dalam kasus Pagar Layo di pesisir Kabupaten Tangerang ini kan. Saya pikir tidak terlalu sulit lah untuk menyelidiki itu kan. Misalnya soal penerbitan SHGB dan SHM itu kan jelas siapa yang menerbitkan gitu kan. Perusahaannya apa saja. Kan dari sana kita bisa telisik gitu loh. Nah, cuman nggak tahu nih sampai sekarang kenapa tidak bergerak gitu. Kalau alasan kepolisian kan karena ini masih menjadi domainnya Polairut ya. Kepolisian di air, di angkatan laut. Maka ya biarkanlah pihak-pihak yang berkompeten untuk menyelesaikan dulu. Sampai akhirnya nanti sampai publik akhirnya lupa. Nanti ya bisa jadi sampai akhirnya nanti publik lupa. Tetapi yang paling penting adalah karena dia berada di atas laut gitu ya, maka yang punya wilayah adalah satu KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, karena ini menyangkut masyarakat pesisir. Lalu yang kedua adalah Bakamla juga ya. Bakamla, keamanan di laut, angkatan laut. Lalu akan menjadi persoalan yang layak untuk kita pertanyakan bila perkara ini sudah dijadikan delik pidana. Yang sudah dilaporkan kepada kepolisian. Nah, hingga saat ini kan pertanyaannya siapa yang sudah melapor? Kalau saya lihat yang sudah melaporkan Koalisi Masyarakat Sipil sudah LBH Muhammadiyah. LBH Muhammadiyah juga sudah. Nah, kalau sudah ada yang melapor, maka tidak harus bergerak. Jadi ada kebiasaan masa lampau ya, pemerintahan masa lampau yang tadi kalau istilah Cak Nun penjajahan regulasi. Yang cara memainkan regulasinya itu dengan senyap. Senyap itu tujuannya adalah untuk menilap ya, biar ketika rakyat itu sudah lupa, ketika rakyat tidak awas, ketika rakyat itu meleng kira-kira begitu, dibuatlah aturan-aturan, dibuatlah undang-undang. Banyak hal itu terjadi pada masa lampau. Kita saksikan kan, ada undang-undang soal ketenaga kerjaan, Omnibus Law, ada revisi undang-undang KPK yang dikerjakannya dengan sangat cepat dalam senyap yang model gerilya gitu, yang dilakukan oleh para pihak-pihak yang berada di balik itu. Nah, siapa yang punya kuasa untuk mendiktekan itu? Ya orang-orang yang tentu saja bisa bergaul ya, bergaul tanda kutip ya, bergaul dengan kekuasaan karena dia punya kekuatan modal. Nah, kekuatan modal inilah yang digunakan untuk ya tentu saja membiayai tanda kutip tadi itu, membiayai hal-hal yang mestinya tidak bisa menjadi bisa.
untuk membiayai hil-hil yang mustahil itu menjadi hil-hil yang memang real gitu, yang bisa dilakukan. Ya bayangkan sebuah proyek yang dimiliki oleh swasta, secara regulasi itu mestinya adalah private ya, tetapi bisa kemudian negara ikut campur dan dikelola oleh private, tetapi negara memberikan payung administrasi, payung hukum. Apa itu? Sebagai proyek strategis nasional. PSN. Nah, tadi saya katakan itu simbol kan. Ini menarik. Ya, simbol kan. Simbol bahwa ini pemisahan lah kira-kira begitu. Apa yang pertama, perintah untuk segera menyegel, mencabut dan mengusut. Kedua, usut para pencaplok lahan. Tidak ada, ini perintah presiden, tidak ada kompromi bagi para pencaplok lahan. Itu tanda yang kedua. Tanda yang berikutnya adalah kita akan evaluasi proyek strategis nasional. Ya. Jadi ada upaya setidak-tidaknya secara retoris ya dari rezim sekarang ini untuk benar-benar mencoba memisahkan ketergantungan kekuasaan pemerintahan dengan para pemilik modal di masa lampau yang dekat dengan kekuasaan. Jadi kan memang kita ini di tahun-tahun 80 saya jadi ingat bukunya Yoshihara Kunio yang dia menulis tentang Ersatz Capitalism in Southeast Asia. Jadi yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kapitalisme semu di Asia Tenggara. Kapitalisme semu itu kapitalisme yang dia nyatok ke kekuasaan, ke negara. Yeah. Mereka tidak bisa dibilang kapitalis murni. Kalau kapitalis murni itu kan betul-betul kan memang struggle karena dia punya kemampuan sendiri, dia punya modal, dia berusaha sendiri sehingga dia punya kekuatan. Kalau ini enggak. Kapitalisme yang berkolaborasi dengan birokrasi, berkolaborasi dengan pemerintahan untuk mendapatkan berbagai macam kemudahan. Dari situlah kemudian lahir istilah KKN itu, korupsi, kolusi, dan nepotisme itu. Nah, Yoshihara Kunio itu sampai akhirnya buku Kapitalisme Semu itu kan dilarang. Pernah dilarang oleh kejaksaan loh. Tahun 91 itu dia dilarang. Tahun 88 dirilis. Tahun 91 itu dilarang. Kenapa dilarang? Karena waktu itu menyamakan Pak Harto dengan rezim Marcos. Dengan rezim yang ada di Thailand juga. Jadi ada 3 negara itu yang dilihat. Indonesia, Thailand, dan Filipina. Tiga-tiganya punya kemiripan dalam hal bagaimana pemilik modal yang dulu disebut sebagai konglomerat ini, kemudian dia menggunakan tangan-tangan kekuasaan modalnya itu untuk mempengaruhi proses-proses pengambilan keputusan. Nah, pada saat rezim berubah, mulai ini agak tiarap. Tetapi kemudian lambat laun ternyata kan watak rezim tidak 100% berubah. Tidak semuanya berubah. Masih ada wilayah-wilayah yang bisa diinfiltrasi, kira-kira begitu ya. Disusupi oleh kehendak para pemilik modal ini. Sebetulnya nggak salah pemilik modal untuk mengerjakan proyek itu nggak salah. Yang salah itu adalah caranya. Yang salah itu adalah bagaimana dia mendapatkan keistimewaan. Yang salah itu adalah apabila dia mencaplok lahan-lahan yang mestinya itu digunakan untuk kepentingan rakyat. Maka merefer ke pernyataan M.H. Najib pada tahun 2018-2019 di dalam sebuah forum di Ma'iyah itu ya, Jemaah Ma'iyah itu kan dia mengatakan bahwa 3 atau 5 tahun yang akan datang jangan kaget. Laut sudah dikapling, lahan sudah dikapling. Sing duwe sapa? Dia mengatakan ya orang asing gitu atau orang Indonesia yang pemilik modal gitu. Tapi yang punya bukan kamu, bukan kalian, bukan rakyat. Yang punya itu adalah mereka-mereka yang punya uang, yang berkolaborasi dengan kekuasaan. Jadi pagar laut adalah simbol. Simbol berpisahnya setidak-tidaknya secara retoris antara rezim yang sekarang ini, yang baru memerintah, dengan rezim sebelumnya. Nah, itu juga dipertebal oleh yang beberapa saat yang ordal sebelumnya, yang saya katakan ada orang di dalam lingkaran
pemerintahan istana yang sudah mengabarkan itu, bahwa ya dia bahkan meminta kepada wartawan tolong sampaikan kalau Anda punya kenalan dengan para pengusaha-pengusaha itu yang dulu, yang kemarin-kemarin katanya begitu bahasanya, nakal, untuk segera mengakui kenakalnya dan mengembalikan uang negara itu. Kalau tidak, kita siap bertindak. Dan siapa yang akan digunakan oleh negara untuk melakukan itu? Ada banyak tim, kami sudah menyiapkan tim. Yang tim ini disiapkan, mereka ini nanti akan menjadi investigator. Siapa itu? Ya, kalau perlu tentara akan dilibatkan. Tentara akan dilibatkan, TNI akan dilibatkan. Kenapa? Karena dia satu komando. Satu komando kepada presiden. Dan tidak bakal kayak, misalnya disuruh A, ya dia ngeles dulu bagaimana, dia buying time dulu, membeli waktu dulu. Enggak. Kalau tentara saat itu diperintahkan, ya saat itu dia akan bergerak. Contohnya adalah Angkatan Laut yang diperintahkan untuk mencabut, langsung dicabut. Iya kan? Jadi tidak ada bantahan dari TNI. Nah, TNI inilah nanti yang menurut sumber ini akan digunakan, dikaryakan, ditambah pekerjaannya untuk menjadi investigator. Investigator untuk apa? Untuk kasus-kasus begini nih. Pencaplokan lahan, pengusaha-pengusaha yang menggunakan proyeknya dengan cara tidak mematuhi aturan dan merugikan rakyat. Nah, ini semua akan diinvestigasi, proyek-proyek itu. Proyek-proyek itu akan diinvestigasi, dan kalau ketahuan, ya dia tidak mau mengaku, apalagi menutup-nutupi, ya siap-siaplah untuk menerima risiko. Apakah risiko itu pidana dan seterusnya. Tapi di situ ada yang bertanya, loh kalau begitu berarti TNI masuk ke mana-mana dong? Enggak. Ini hanya sebagai investigator. Hasilnya nanti akan diserahkan kepada penegak hukum, Kejaksaan Agung, untuk dilakukan penuntutan. Nah, kepada Polri kalau dia perlu dilakukan pemidanaan. Intinya adalah bahwa ada proses yang memang sudah by design sekarang ini untuk secara pelan-pelan memisahkan diri dari pengaruh masa lampau. Jadi triggernya adalah pagar laut. Ya, betul ini, pagar laut itu menjadi trigger. Ya. Tapi begini juga, buat publik sulit untuk tidak mengaitkan pagar laut dengan proyek strategis nasional. Bagiannya ada di PIK 2 itu kan. Makanya ketika Pak Prabowo bilang akan mengevaluasi proyek strategis nasional, itu kan disambut cukup positif kan. Yang menjadi pertanyaan, apakah evaluasi itu sudah berjalan? Nah, sampai sekarang kan itu Pak Prabowo sudah sampaikan sudah 2 minggu kan. Nah, sampai sekarang kan kita belum tahu. Nah, sementara ini kan seolah-olah sedang berkejaran dengan waktu kan. Karena apa? Tone ini sedang bagus gitu loh. Jangan sampai ini sekadar omon-omon gitu. Ya, seharusnya dilakukan secara cepat kan. Karena kan beberapa PSN itu sudah terbukti bukannya berdampak baik terhadap masyarakat, tetapi kan justru berakibat buruk. Ya, kasus di PIK itu kan, meskipun dari pihaknya PIK membantah bahwa PSN itu di luar area mereka, tetapi kan dampaknya kan jelas. Kalau dari pengakuan para aktivis di lapangan yang terjun di pesisir Kabupaten Tangerang, itu kenapa rakyat dengan terpaksa melepaskan tanahnya dengan harga 50.000, ya karena takut diperkarakan. Alasannya ini proyek pemerintah, proyek negara, karena kepentingan negara. Jadi apapun meskipun dibantah sekian kali, ya tetapi bahwa status PSN yang melekat dalam proyek di PIK itu sudah membawa dampak buruk terhadap masyarakat. Dan kalau PSN itu kan tujuannya kan agar proyek-proyek nasional yang bersifat strategis itu kan berjalan dengan cepat tanpa hambatan yang berarti, dan ujung-ujungnya semestinya kan demi kesejahteraan rakyat, memberikan manfaat yang besar bermanfaatkan kepada rakyat. Kalau justru memberikan mudarat kepada rakyat, ya buat apa dipertahankan? Kalau PSN itu hanya menguntungkan oligarki, ya kenapa terus dipertahankan? Itu kan semestinya yang betul-betul kita tunggu dari ketegasan Pak Prabowo.
kalau sebelum-sebelumnya, di rejim sebelumnya, di rejim Pak Jokowi lah terus terang kita katakan, itu pemberian status PSN di PIK dan PSD, itu kan waktu itu kan juga banyak dipersoalkan oleh banyak kalangan kan. Kenapa tiba-tiba ada melekatkan PSN itu? Apakah ini sebagai imbal balik karena apa? Membangun di IKN. Itu kan tidak bisa ditutup-tutupi akhirnya, dan tidak salah juga ketika publik akhirnya mencurigai hal-hal seperti itu. Jadi kalau tadi Mas Goar bilang ini pagar laut ini simbol pemisahan, ya menurut saya ini juga pertaruhan dari seorang Prabowo Subianto. Apakah dia itu betul-betul pemimpin yang ingin menegakkan kedaulatan? Apakah dia itu pemimpin yang masih mau berkompromi dengan oligarki? Ya itu nanti akan diuji. Kalau nanti penyelesaian kasus pagar laut itu tidak sesuai dengan harapan rakyat, ya gitu-gitu saja. Tidak menyentuh dalangnya siapa, hanya mengorbankan para pekerja di lapangan, ya mungkin publik akan melihat ya Pak Prabowo kok ya tidak terlalu beda dengan pemimpin sebelumnya. Dan tentu saja saya tidak berharap seperti itu. Jadi Pak Prabowo harus betul-betul tegas, harus berani berani menindak jajarannya yang balelo. Ya perintah presiden itu tidak boleh diabaikan oleh aparatnya. Kalau diabaikan dengan rupa-rupa alasan, dengan mengulur-ulur waktu, ya marwah seorang presiden itu kan perlu dipertanyakan juga kan. Jadi tidak hanya simbol, yang menurut saya adalah pertaruhan seorang Prabowo Subianto. Apakah dia akan betul menjadi presiden yang betul-betul berpihak kepada rakyat, atau masih dalam tanda kutip kompromi dengan oligarki. Iya. Dan harus diselesaikan dengan seterang-terangnya gitu. Iya. Karena begini, ya terutama soal penerbitan tadi, sertifikat hak guna bangunan, hak milik bahkan. Itu jelas perusahaannya apa, ya kan? Terus kantor BPN-nya di mana, kan udah jelas. Yang tanda tangan siapa. Yang tanda tangan siapa, waktu itu menterinya siapa, wakil menterinya siapa. Kan kemudian orang berspekulasi macam-macam. Di situ ada nama Raja Juli Antoni yang sekarang menjadi Menteri Kehutanan, Wamen ATR BPN, Wamen ATR BPN, kemudian ada Pak Hadi Jayanto. Nah itu kan harus dibuat seterang-terangnya kan. Ya kan kita lihat ada beberapa nama lagi yang sekarang disebut-sebut. Ada Pak Nono Sampono, betul. Freddy Numberi. Ya, Pak Freddy Numberi juga disebut-sebut. Nono Sampono adalah presiden direkturnya di salah satu anak perusahaan Agus Dayu, yang tidak lain dan tidak bukan adalah yang dikait-kaitkan atau mengaku bahwa itulah yang menjadi bagian dari pagar laut. Kalau Pak Nono Sampono ini kan mantan dan Kormar, Korps Marinir, terus kemudian mantan DPD dan doktornya kan juga disertasinya terkait dengan soal reklamasi. Nah, ada dugaan, makanya spekulasinya dikait-kaitkan kan seperti itu. Lalu ada Freddy Numberi yang pernah menjadi Menteri Kelautan. Jadi jejak bahwa apa yang saya tadi katakan, tulisan dari Yoshihara Kunio tentang The Rise of Hazard Capitalism in Southeast Asia, bangkitnya kapitalisme semu di Asia Tenggara, itu nyata adanya bahwa memang mereka-mereka ini tidak akan bisa besar tanpa merangkul dan dibantu oleh kekuasaan. Nah, inilah yang kemudian akhir-akhir sekarang ini disebut sebagai oligarki gitu. Justru mereka akan menjadi negara dalam negara. Dengan awalnya itu adalah modal, maka akhirnya mengatakan bahwa negara adalah saya. Negara adalah kami, pemilik modal. Kalian semua ngekos gitu kan, kira-kira gitu. Seenak-enaknya saja. Negara hendak diatur, nggak bisa begitu. Apakah kalau sudah mau berinvestasi di IKN, lalu kemudian dikasih kompensasinya di tempat yang dimana tempat itu
ada rakyat di situ yang harus dilindungi. Ada kepentingan publik yang harus dilindungi. Nah, kalau semata-mata kemudian dia dicarikan tempat yang lain, kemudahan usaha yang lain, itu wajar, itu biasa, dan itu namanya insentif. Ya, kalau dia mau membangun berinvestasi di IKN, katakanlah karena IKN dianggap sebagai proyek strategis nasional, maka dia akan mendapatkan insentif. Insentif itu biasanya ya pajak umumnya. Mendapatkan keringanan pajak, atau mendapatkan kemudahan-kemudahan yang lain, itu hal yang biasa. Ada insentif dan disinsentif. Tetapi kalau insentifnya adalah berupa pemberian konsesi, yang konsesi itu mencaplok lahan milik negara, yang merugikan publik sampai tidak luar biasa loh. Ya. Nelayan itu dalam satu hari mencari penghasilan 100.000, 150.000 itu luar biasa susah. Dia harus menghantam badai, dia harus berhadapan dengan badai ketika musim badai tiba. Dia harus betul-betul seperti kayak lagunya Iwan Fals itu, seikhlas karang menunggu ombak. Ya, seperti lautan bersikap dan seterusnya. Tapi kalau lautannya kemudian dipagari ya gimana? Yang ada adalah kejengkelan dan kerugian demi kerugian. Makanya kalau kita saksikan suara nelayan yang asli nelayan, betul-betul dia pekerjaannya nelayan, ya mereka pengennya pagar itu dicabut, sertifikat juga dicabut, dan mereka bebas untuk mencari kehidupan ikan, di laut. mencari kehidupan yang memang wilayah itu adalah wilayah tangkapan ikan. Betul. Boleh, artinya wilayah di mana di situ bukan area yang spesifik, maka boleh di situ dilakukan penangkapan ikan. Nah, tetapi kalau sudah dikasih label PSN, proyek strategis nasional, wah bisa bahaya. Orang dipaksa untuk melepas tanah. Kita punya pengalaman buruk di masa lampau dengan hal-hal semacam itu. Ketika kapitalisme semu kemudian berkolaborasi dengan birokrasi dan akhirnya merugikan rakyat. Tanah di Cimacan misalnya pernah dibebaskan dengan harga Rp25. 25 loh, nggak pakai ribu. Tahun-tahun 80-an. Itu adalah sebuah harga yang sangat-sangat murah. Ada beberapa orang yang kemudian harus melepaskan proyek-proyek di Taman Mini misalnya dulu. Karena itu dianggap sebagai bagian dari proyek yang strategis nasional yang menjadi prioritas. Akan terlalu banyak. Berapa lagi korban dibutuhkan untuk memfasilitasi para komprador ini. Untuk memfasilitasi mereka-mereka yang hanya bisa berkembang apabila dia menyusuh kepada negara, menyusuh kepada kekuasaan. Nah, kalau bahasa sekarang ya oligarki itu. Menyusuh dan disusui juga. Iya, mereka menyusuh kekuasaan, kekuasaan memberikan susu, menyusui mereka. Sementara rakyat dibiarkan kelaparan. Nah, hal-hal semacam ini harus sudah diakhiri, dan Prabowo, Presiden Prabowo yang sudah berkali-kali dalam pidatonya menegaskan bahwa saya adalah prajurit merah putih. Kepentingan saya adalah kepentingan merah putih. Termasuk ketika menemui mantan Menteri Lingkungan Hidup. Tadi itu. Profesor Emil Salim. Menemui Emil Salim. Dia dibisiki sama Emil Salim untuk meletakkan kepentingan negara di atas kepentingan yang lain. Anda ini pejabat. Maka siapapun termasuk para menteri ketika dia sudah disumpah, maka kepentingannya adalah kepentingan negara. Tidak boleh menyusui siapapun. Tidak ada itu komprador, tidak boleh. Karena itu merugikan rakyat. Nah, lingkungan harus dijaga, gitu. Kira-kira begitu Pak Emil Salim. Jadi ini saya baca di tulisannya Mas Kohar. Itu menemui Emil Salim. Itu ada dua kontras saya sengaja. Karena setelah pertemuan itu beberapa jam kemudian, seorang teman jurnalis itu menuliskan pengalamannya bagaimana dia 2 kali didatangi oleh Pak Emil Salim. Seorang senior begawan lingkungan, didatangi. Kedatangan pertama tahun 2018. Dia ingin agar dia dipertemukan dengan Presiden Jokowi waktu itu. Lalu, kenapa kok datang ke saya? Ya, Anda kan saya kira punya akses sebagai seorang petinggi pers, wartawan, petinggi media. Anda punya akses ke Jokowi. Dia bilang, waduh saya tidak punya akses, tapi saya akan coba, kata teman ini. Wartawan ini mengatakan begitu. Lalu, 2 tahun kemudian tidak ada kabar. Pak Emil juga belum bertemu Presiden, datang lagi ke kantornya. Ke kantornya lagi, datang lagi. Dan kedatangan yang kedua,
karena waktu itu lagi musim COVID, menggunakan masker, menanyakan hal yang sama. Apakah sudah ada kabar dari Presiden Jokowi, rencana saya untuk menemui beliau? Saya tidak butuh uang, saya tidak butuh jabatan, tapi saya hanya ingin menyampaikan pesan-pesan dan kegelisahan saya tentang lingkungan, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan pesan itu tidak Dan sampai. pesan itu tidak sampai kemudian Pak Jokowi lengser karena Pak Jokowi tidak pernah berhasil ditemui oleh Pak Emil Salim. Beberapa bulan setelah dilantik menjadi presiden, justru Pak Prabowo yang berinisiatif untuk menemui Pak Emil Salim. Yang Pak Emil Salim sampai, wah saya nggak enak ini, mestinya saya menyambut di depan. Lalu Pak Prabowo, enggak Pak Emil, saya yang harus minta maaf karena baru berkesempatan untuk bertemu dengan Pak Emil sekarang. Pak Emil yang luar biasa. Jadi kontras ini menunjukkan hal yang berbeda lah. Menunjukkan keberpihakan. Iya. Kemana? Kesiapan. Kemana ini dituju pemerintahan ini. Dan menurut saya bahwa apa yang proses yang dilakukan oleh Presiden Prabowo sekarang untuk berusaha bisa lepas dari bayang-bayang masa lalu dan kepentingan-kepentingan masa lalu Presiden itu semakin tampak, semakin hari semakin kelihatan. Tetapi tidak dengan cara yang dengan cara yang frontal, tidak dengan cara yang terlalu kelihatan mencolok gitu. Karena bagaimanapun kan Pak Jokowi ini adalah figur yang mengorbitkan Pak Prabowo, yang memberikan support bagi Pak Prabowo untuk Pak Prabowo menjadi presiden saat ini. Jadi tidak mungkin juga kita melihat bahwa semua akan kemudian dihabisi, enggak. Tetapi upaya-upaya yang dilakukan, jalan-jalan yang hendak dicapai untuk menuju ke pemerintahan baru ini supaya bisa mandiri, kalau istilahnya Mas Jaka itu menjadi presiden seutuhnya, maka ya mau tidak mau Prabowo memang harus memilih jalan ini, gitu. Presiden Prabowo harus memilih jalan ini, dan ternyata tampaknya dari berbagai tanda-tanda dan berbagai cerita yang disampaikan oleh kalangan dekat, arahnya memang tondo-tondo itu sudah semakin terang, semakin jelas. Tapi apa yang Mas Kohar ceritakan ini yang ditulis di podium itu juga menarik. Saya membayangkan seorang mantan Menteri Lingkungan Hidup, terus kemudian begawan lingkungan hidup, pernah menjadi Dewan Pertimbangan Presiden kalau zaman Pak SBY. Ingin menemui presiden itu tidak bisa 2 kali. Coba itu tidak kita tidak tahu tidak diterimakah atau memang keinginannya tidak sampai. Tapi mestinya untuk sekelas Pak Emil mestinya nggak perlu harus ngasih sinyal, didatangi dong seperti yang dilakukan oleh Pak Prabowo gitu. Nah, balik lagi ke persoalan pagar laut dan hal-hal yang menyertai Mas Jaka. Kalau menurut Mas Jaka ini, analisis Mas Jaka, ujung dari pagar laut ini seperti apa? Akankah orang-orang yang di balik pagar laut itu akan muncul dan akan mendapatkan sanksi hukum? Yang pasti begini, kalau saya agak membandingkan itu kasus pagar laut itu mirip-mirip dengan kasus reklamasi yang pantai utara Jakarta waktu itu. Dulu juga masalah regulasi. Regulasi dan diutak-atik, dan mereka yang terlibat ya salah satunya ya waktu itu disebut juga dengan Angguan. Dia oleh Arisman Wijaya dalam fakta di persidangan, karena dia bersaksi di depan pengadilan, dia menyebutkan karena raperda reklamasi itu berlarut-larut, ya dia minta si Arisman itu untuk membereskan dalam tanda kutip. Maka ya akhirnya kan fakta menyebutkan di persidangan ya akhirnya ada 50 miliar ke anggota DPRD dan beberapa pihak terkait, dan Arisman divonis 3 tahun. Waktu itu Pak Sanusi juga divonis, dan yang dipertanyakan publik waktu itu Pak Aguan lolos. Meskipun beberapa kali sudah diperiksa KPK, dan yang lebih dipertanyakan publik juga ketika Pak Aguan masih menjadi berurusan dengan KPK, dia justru diundang oleh Pak Jokowi ke istana dalam makan malam, dinner.
dengan beberapa pengusaha kakap lainnya. Waktu itu kalau tidak salah soal urusan teks amnesti. Jadi istilahnya udah berubah, pengusaha paus. Lebih itu kan. Ya, jadi bisa dimas kalau tidak salah baca di mana itu. Jadi waktu itu emang ya ada pertanyaan-pertanyaan di publik, kok malah seorang pengusaha yang sedang berurusan dengan hukum kok malah mendapatkan peludru merah, bukan karpet lagi, peludru merah ke istana. Gitu kan. Itu kalau karpetnya lebih tebal, lebih empuk kan. Lebih empuk. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang mestinya dijawab oleh para pengelola negara, dan apakah hal itu akan terjadi kali ini? Kok saya melihat begini, langkah hukum saya kira akan tetap dilakukan. Polisi lambat laun pasti akan turun untuk menindak kasus ini, apalagi sudah ada beberapa laporan. Tetapi kok saya melihatnya nanti yang akan kena itu ya tidak menyentuh dalangnya. Tidak menyentuh siapa yang paling punya peran dan paling punya tanggung jawab dalam kasus ini, ya paling nanti aparat. Kalau di BPN kok saya melihatnya sangat mungkin akan ada pejabat atau mantan pejabat, karena katanya sudah ada yang pensiun kan akan kena juga. Karena menurut saya ini kan sangat diduga ini kan bagian dari mafia tanah. Ya kan? Ada di situ pengusaha yang punya kepentingan untuk apa? Untuk mendapatkan lahan, ada aparat mulai dari desa yang dia punya peran awal yang sangat penting untuk mengurus AGB, SHM segala macam. Itu kan pasti sampai ke camat, bupati juga kan. Iya, dan BPN pasti ya, kan. BPN, bisa jadi nanti juga di atasnya Menteri BPN bisa jadi, atau Wakil Menteri BPN. Apakah dia tahu soal ini atau tidak? Kan ini kan kalau lahan yang begitu besar ya kok kecil kemungkinan itu hanya sepengetahuan tingkat kabupaten ya. Ini kan urusan yang luar biasa. Luas ini kalau dihitung itu kan ratusan hektar kan. Dengan panjang 30,16. Terus berjarak 500 meter dari daratan kan. Jadi kali ini 30 makanya kilo. Malah ada yang menghitung-hitung begini, kalau nanti itu dijadikan daratan, kemudian dibangun rumah dengan tipe 60, harganya berapa miliar gitu. Dihitung-hitung ada 90.000 rumah bisa dibangun. Kalau dihitung-hitung dengan harga di daerah Pantai Indah Kapuk, itu katanya nilainya 76 triliun. Ya. Jadi itu sudah ada tuh yang menghitung-hitung seperti itu. Jadi ini menunjukkan bahwa ini bukan persoalan kaleng-kaleng, yang terlibat juga pasti bukan kaleng-kaleng. Mereka tahu betul celah-celahnya bagaimana mengakali regulasi, dan saya menduga kok adanya SHM di perairan itu menurut saya itu kamuflase saja. Saya mendukanya seperti itu untuk menguatkan bahwa tidak hanya HGB, bahwa itu juga dimiliki oleh rakyat. Karena dan rakyat jumlahnya cuma 17. Ya, makanya. Dan kalau pengusaha itu korporasi kan tidak bisa memiliki SHM kan. Yeah. Kalau yang SHM itu pun pribadi, itu pun dengan batasan luasan tertentu. Jadi ini kamuflase aja, dan ini menurut saya permainan mafia tanah yang sudah berpengalaman. Dan apakah itu betul? Itu tugas dari kepolisian untuk menindaklanjuti. Jadi saya merindukan polisi yang sebelumnya itu bergerak sangat cepat untuk memberantas mafia tanah. Beberapa kali BPN itu memberikan penghargaan kepada polisian, termasuk Polres Jakarta Barat ketika dia begitu gesit mengungkap adanya mafia tanah, kemudian menangkap pelakunya, menjadikan tersangka, kemudian disidangkan di pengadilan. Itu yang kita inginkan. Karena sekali lagi ini petunjuk-petunjuk awal itu sudah sangat jelas kok. Kalau disebut bahwa dulu katanya bekas empang, bekas tambak, citra satelit itu kan tidak bisa dibohongi. Itu udah bukti autentik yang sulit sekali untuk disangka. Dan kalau kita mendengarkan pengakuan nelayan yang sudah tua, yaitu menganggap tidak ada empang. Ya dari dulu saya lebih percaya nelayan ini daripada itu cari ilham dapat. Makanya dia lebih percaya ke nelayan daripada ke aparat-aparat desa gitu loh. Jadi ya jangan perlu nunggu lama lagi lah, Pak Kapolri ini betul-betul menjadi sorotan publik yang saya takutnya kalau masih
menunggu terlalu lama, ya kecurigaan publik kepada Polri itu akan semakin menguat bahwa ada apa-apanya di situ kan. Kan kita tidak ingin seperti itu. Ya harus segera diselesaikan. Ya, karena ini menjadi pekerjaan rumah yang menjadi sorotan publik kan. Ya, memang begini, Indonesia itu kaya, sangat kaya, daratan, lautan, indah, pemandangannya juga indah, semua itu cukup untuk memenuhi kebutuhan 280 juta rakyatnya yang ada di dalamnya. Tapi tidak akan pernah cukup untuk memberi makan 280 orang yang rakus. Ya, 281 juta ya, menurut data BPS terbaru, itu kan penduduk kita 281 juta. Mestinya cukup dengan kekayaan alam yang ada di Republik ini. Dengan segala macam kekayaan yang ada yang kemudian bisa dieksplorasi, bisa mungkin sebagian dieksploitasi untuk kemudian kemakmuran bersama, cukup. Tetapi tidak akan pernah cukup untuk menghidupi 281 tanpa juta. Hanya 281 orang yang rakus, yang mereka tidak pernah merasa cukup, yang mereka tidak mengenal kata cukup. Apa itu cukup? Yang mereka ingin tidak akan bumi pernah. dan air. Bumi dan air dan kekayaan alam yang ada di dalamnya. Kan kalau udara bisa dikapling, Ya, kalau udara bisa dikapling, ini udara milik saya gitu kan. Yang lain nggak boleh itu kan. Yang lain kalau mau butuh udara beli ke saya kan gitu. Jadi negara di dalam negara N besar bisa ditaklukkan oleh N kecil kalau begini caranya. Maka yang sebetulnya orang kemudian berpikir yang N besar siapa, yang N kecil siapa ini. Tertukar-tukar. Yang N kecil mestinya N kecil, jadi besar. malah menjadi N besar, menjadi negara. Karena dia bisa membuat regulasi menurut kehendak dia, dia bisa mengatur, dia bisa memaksa, dia bisa menguasai. Sementara negara, saja misalnya, malah memberikan fasilitas. Bludru merah memberikan di istana. bludru katanya. Bludru yang membuat bludrek gitu. Membuat bludrek rakyat Membuat maksudnya. bludrek rakyat itu kan. Nah, hal-hal semacam ini mestinya sudah menjadi evaluasi lah. Saya punya keyakinan, punya harapan kepada Presiden baru ini, Presiden Prabowo Subianto, dengan kekuatannya, yang penting bisa dijagalah. Jangan sampai misalnya menggunakan TNI, tetapi lambat laun kebablasan kemudian menjadi militeristik gitu. Ya, jangan. Tetap hargai wilayah-wilayah lain yang menjadi tugas masyarakat sipil, tetapi boleh menggunakan TNI, tapi untuk hal-hal yang memang tujuan utamanya, goals-nya nanti adalah untuk kemaslahatan bersama, untuk masyarakat, untuk kebaikan bersama. Prabowo saya kira sebagai seorang person pribadi sudah tidak butuh lagi menumpuk kekayaan, mestinya karena Pak Prabowo sudah cukup dengan itu, dan penasaran Pak Prabowo dengan berkali-kali maju untuk menjadi pemimpin di negeri ini kan sudah kesampaian juga. Artinya apa? Artinya sekarang saatnya untuk mengabdi betul-betul kepada kepentingan rakyat, untuk memberikan sepenuh-penuhnya kepada kepentingan publik sebagaimana yang dijanjikan di dalam kampanye, melalui program-program yang memang sangat dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Ya sekarang ini kan sudah mulai terasa ini kan. Ada makan siang gratis, terasa bagi anak-anak. Ada diskon tarif listrik, Januari, Februari 50% loh. Itu kerasa betul itu kan. Tanpa harus gembar-gembor. Lalu haji juga turun 600.000 bagi tiap-tiap jemaah. Lalu ini nanti tiket kereta api Lebaran nggak dinaikkan, nggak boleh dinaikkan. Bukan hanya kereta api, beberapa angkutan juga begitu. Artinya sejumlah langkah-langkah ini sudah dimulai dengan hal-hal yang baik, tinggal menunggu penegakan hukum. Apakah bisa? Mestinya bisa lah. Presiden punya kekuasaan menghandle agar para penegak hukum ini firm, taat, setia hanya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan taat pada instruksi Presiden. Tidak membangkang, tidak mencari-cari alasan, tidak menunggu-nunggu waktu untuk kemudian nanti mendapatkan jawaban-jawaban, atau mencoba untuk melena, membuat publik terlena sehingga lupa. Tetapi sekarang kan mata dan telinga publik itu sudah ada di mana-mana. Mereka sudah menggunakan segala perangkat teknologi
untuk melakukan itu. Meskipun ini nggak enak, no viral, no justice, itu kan nggak enak. Tetapi faktanya itu cara yang efektif. Pagar laut itu kalau tidak diramaikan dulu oleh Said Didu, mungkin juga akan diam-diam saja. Ya, kita wajib berterima kasih juga. Saya kira iya, Said Didu berani mengambil risiko untuk tidak main-main risiko yang diterima oleh seorang Said Didu. Tanpa kita mengurangi respect kepada Said Didu, saya kira ini sesuatu yang memang keberanian ini patut kita hargai, tanpa mengurangi respect kita kepada pemerintah, pada Prabowo, tapi mestinya pemerintah juga berterima kasih kepada Said Didu karena sudah membongkar ini, sehingga ini bisa menjadi pertaruhan yang kalau sampai kemudian ini berhasil terbongkar, diusut, maka saya yakin hasilnya akan betul-betul dirasakan oleh rakyat, dan rakyat, oh ternyata keadilan ada. Oh ternyata keadilan itu terbit kembali. Oh hukum itu tidak hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas, tapi ternyata juga tajam ke atas, tajam juga ke samping, kalau memang atas dan samping itu melakukan kesalahan, melakukan hal-hal yang ilegal gitu. Jadi memang harus diberantas. Nah, kemarin itu jadi yang saya katakan bocoran dari berbagai orang dekat itu memang kian menguatkan tanda memang ada wilayah-wilayah yang di mana presiden ini memang belum terlalu nyaman. Katakanlah terlalu nyaman itu maksudnya begini, percaya 100% gitu. Nah, di titik-titik itu karena presiden belum percaya 100%, maka presiden berupaya untuk melibatkan institusi TNI misalnya. Dan mereka-mereka ini yang disiapkan ini adalah orang-orang yang sangat pintar, yang IQ-nya misalnya minimal 120. Katanya seperti itu, 120, nah nanti dia tunas-tunas muda ini, mereka ada yang ahli dalam investigasi, mereka ada yang ahli di bidang teknologi, yang semuanya akan memudahkan langkah pemerintahan ini untuk mewujudkan cita-cita yang sangat besar itu, terutama mimpi menciptakan pertumbuhan 8% itu. Mimpi mewujudkan Indonesia yang sejahtera, yang kemah lipah loh Cinawi, toto tentrem, kertora harjo, balda tundaiban walaupun kufur. Nah itu sebuah mimpi yang bisa menjadi kenyataan. Dan itu akan menjadi legasinya Pak Prabowo. Iya jelas. Legasi terakhirnya Pak Prabowo itu pengabdian pada rakyat. Betul, kan? Seperti betul. itu. Iya. Nah, harapannya Mas Jaka terakhir ini. Iya, harapannya kepada Pak Prabowo jadilah pemimpin yang semestinya atau sesungguhnya pemimpin yang betul-betul berpihak kepada rakyat, bukan yang takluk pada oligarki. Kalau di rezim sebelumnya, saya sih tidak yakin kasus ini akan terungkap tuntas. Saya yakin betul itu. Tapi di bawah rezim yang baru, di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, kok saya masih punya harapan bahwa keadilan itu akan bisa ditegakkan di pesisir Kabupaten Tangerang. Dan kita menurut saya juga patut berterima kasih kepada seorang nelayan yang pintar, Pak Khalid. Pak Khalid. Itu sekarang dari Serang itu sekarang menjadi trending betul ya kan. Dia begitu bagus. Dia menjadi inspiring bagi keberanian. Dia menjadi inspirasi bagi pihak-pihak yang mungkin dia cuman pendidikan rendah, seorang nelayan, tetapi kepintarannya, kecerdasannya tidak kalah dengan orang-orang keberaniannya yang paling penting. Itu juga tidak kalah dengan orang-orang yang berpendidikan tinggi. Dan kita juga mengingatkan kepada para dalam tanda kutip pengkhianat lah. Dalam setiap kasus kayak gini tuh pasti ada pahlawan dan ada pengkhianat. Dan siapa pengkhianat itu kalau di media sosial sudah sangat cetowelo. Itu ada yang dikatakan menyebut seorang buzzer atau beberapa buzzer itu sebagai pengkhianat. Apa yang katanya Gus itu juga mempertanyakan, dipersoalkan betul sikapnya, kok malah justru membela habis-habisan oligarki. Dan
menurut saya itu wajar saja. Dulu di zaman penjajahan itu kan pasti ada yang orang. Ya, kan ada pertanyaan begini kalau di media sosial itu. Kenapa sih Belanda itu menjajah Indonesia sampai 350 tahun? Ya karena ada banyak pengkhianat di negara kita. Mudah-mudahan para pengkhianat itu sadar sehingga kita tidak lagi dijajah oleh siapapun. Dan mestinya siapapun yang menyebarkan berita-berita hoax itu harus ada konsekuensi, harus ada tindakan hukum, gitu. iya, karena jelas. Termasuk yang menyebarkan hoax untuk tidak percaya hoax. Kan? Iya, itu. Padahal benar-benar hoax. Padahal betul-betul hoax. Sekarang dicari-cari banyak orang. Jadi jelas banget kok. Ketahuan. Betul-betul. Apa yang dikatakan dari MUI itu saya lupa ya. Ada perbedaan pendapat karena ada beda pendapatan saja. Beda pendapatan. Iya kan, siapa sih itu tuh ketika dia berdebat dengan Rofi, kemudian dengan yang ketua jaringan nelayan Pantura itu yang katanya mahasiswa ya. Jaringan rakyat Pantura. Itu pernyataan yang menurut saya makjleb lah itu kan. Ya kan? Ya beda pendapat karena beda pendapatan saja. Cukup ya? Cukup. Oke. Kita irit dulu. Kita irit dulu. Masih banyak lah yang mesti kita mudah-mudahan. Jadi jangan lupa untuk selalu saksikan. Jangan lupa untuk terus mantengin channel Media Indonesia Official dan khususnya program Ordal. Baik, sahabat Media Indonesia, demikian perbincangan kami, semoga bermanfaat.